Ini kenapa menakutkan sih bagi partai-partai lain? Satu, kekuatan baru. Ya. Dua, kita mau mengusung undang-undang perampasan aset koruptor dan undang-undang pemberantasan uang kartal. I don't think they like it. 5 tahun yang lalu ngeri bener kok. Ya. Di sebelah kiri cebong, sebelah kanan kampret, terus ada kadrun lah, ada apa, itu yang membuat bangsa ini menjadi terpecah belah dan tersekat dan terkotak-kotak. Sedangkan sekarang nggak ada cebong kampret. Nggak ada. Adanya pemenang dan pecundang kan? Iya, pemenang dan pecundang. Jadi orang yang mencintai Jokowi dan membenci Jokowi. Ada yang mau bilang pemilu ulang. Ya. Emang pemilu mau diulang lagi sampai menang yang kalah? Nyari sampai yang menang. Iya dong. Iya. PSI itu nggak punya saksi. Oh, masa sih? Ya nggak punya duit buat bayar saksi mahal. Tapi baliho di mana-mana. Iya, itu kan sponsor. Oh, sponsor. Iya. Jadi siapa di belakang PSI? Anak-anak muda, iya kan? Ada Kaisang udah nggak di belakang dong, di depan Ya, dong. betul. Iya. Oh, berarti sekarang ini belakang layarnya di depan. Iya, paling nggak sekarang udah kelihatan. Ada Jeffrey Giovanni, ya kan? Beliau adalah salah satu pendiri. Kan di belakangnya jelas kan ada Grace Natali, lalu ada Giring Ganesha, ada Isana Bagus Oka, ada Raja Juli Antoni, dan ada juga Satya Chandra Brochan, ada Andi Budiman, ya. Dan kalau ditanya yang di belakangnya PSI, ya pasukan-pasukan yang ada di seluruh DPW, yang ada di daerah-daerah. Sekarang ada relawan Jokowi juga kan yang juga berada di pihak PSI. di PSI, dan mereka dianjurkan untuk login. Ya, supaya relawan jangan alergi sama politik, ya kan? Ya. Jadi anjurannya orang-orang seperti kamu, orang-orang yang seperti kru-kru di sini yang muda-muda itu tidak boleh lagi alergi terhadap politik. Ya, itu kan makanya PSI ada sebagai wadah baru supaya ada kekuatan baru. Gitu, kira-kira. Nah, Jokowinya sendiri di mana? Jokowi kan bapaknya Kaisang sebagai presiden. Inang Irma Huta Barat. Ya begitu, di awal langsung gitu. Iya dong, Jokowi di mana? Ada di istana. Benar, selamat datang Inang di Meet the Politician. Senang banget bisa ketemu. Saya. Ini kita ngobrol-ngobrol. Seru. Terima kasih kedatangannya dan selamat berpuasa juga buat teman-teman yang lagi puasa. Mungkin nonton ini tuh lagi udah buka, jadi makanya ada gelas. Ini kosong kok gelasnya. Oke, Nang, tadi kalau akhir-akhir ini PSI jadi pembicaraan. Dari dulu kan? Tapi sejak dulu dong. Sejak anggota DPRD DKI yang jadi pembicaraan siapa? PSI. Betul. Namanya William Sarana. Betul. Yang membuat ada orang tahu, oh ada lem IKI bond seharga 82 miliar itu siapa? Yang suka nyerang-nyerang Anies, PSI. Nah, itu juga sebetulnya bukan menyerang person, tapi menyerang kebijakan dan budget yang orang tuh suka pusing ngelihatnya. Kamu mungkin kalau melihat anggaran DPRD, tidak semua orang teliti untuk melihat satu persatu. Ngelihat angka itu bosenin loh. Betul. Dan susah. Keriting angkanya. Keriting angkanya dan tidak paham. Dan dibacanya cepat sekali kan. Cepat sekali. Sehingga memerlukan ketekunan dan ketelitian yang luar biasa untuk menjaga. Jadi kalau dibilang banyak jadi pembicaraan karena memang tugasnya ya menjaga uang rakyat. Tapi kenapa PSI begitu vokal dari kemarin-kemarin dari masih ketuanya Bro Giring? Ya, atau zaman Grace Natali. Grace Natali sangat vokal sekali. Ini membuktikan pengen ngasih lihat warna dari PSI adalah anak muda yang berani bersuara. Ya kayak kamu aja kan, nanya-nanya ke Inang kan vokal. Betul juga. Asik dong, iya dong. Mau nanya, Jokowi di mana Inang? Di istana. Jadi itu anak-anak muda yang punya bahasa sendiri, punya cara sendiri. Dan mereka memang memiliki kreativitas. Ya dong, kreativitas yang luar biasa. Dari cara berkampanye, dari cara menyampaikan pesan, dari cara menarik konstituen. Saya pikir itu adalah satu hal yang positif buat anak-anak muda yang selama ini mungkin
bisa memiliki kayak kamu makan jangan yang itu-itu saja. Ini ada menu baru loh. Coba dicoba. Ini lebih sehat menunya, lebih murah harganya, gitu kan? Itu kata siapa yang lebih murah, lebih sehat itu? Kata PSI dong. Kata Inang dong. Kata kita ya. Iya kan? Artinya kamu kalau mau jadi caleg nggak pakai mahar, maju gitu loh. Nah, tapi kan akhir-akhir ini karena penggelembungan suara. Sebenarnya apa sih? Oke, kalau dari versi PSI sendiri, kalau aku melihat sebagai masyarakat, ya ini adalah transisi ketika kita memakai teknologi dalam pemilu. Iya. Nah, nggak semua orang bisa menerima kesalahan-kesalahan secara teknologinya, terlepas ada kecurangan. Tapi sebenarnya dari sudut pandang PSI seperti apa? Sebetulnya terang benderang ya. Satu, Sirekap. Sirekap itu memiliki kelemahan. Artinya tidak akurat. Sudah dikatakan sendiri oleh dari KPU sendiri, ya kan, yang memang ketuanya memberikan keterangan. Lalu juga dari Bawaslu, ya kan, ada Ahmad Bagja, lalu ada kemarin itu saya di TV One juga langsung mendengarkan bahwa yang namanya Sirekap itu ada kerusakan pada OCR katanya, yaitu Optical Character Recognition. Kan kayak kita ujian skalu tuh yang bulat, lalu dibaca oleh optik, diterjemahkan ke dalam angka. Nah, bacanya itu banyak yang salah. Suara Inang aja bisa naik turun kayak yoyo. Lalu Ade Armando dapat 400.000. Setelah dikoreksi ternyata 25.000. Kalau saya jadi Ade Armando, saya mau 400.000 gitu kan. Kalau mau bilang ini berarti curang nggak? Jadi begini. Nah, pengen tahu gimana lanjutan obrolan gue sama Inang Irma Huta Barat? Jangan kemana-mana dulu. Subscribe dulu, like dulu videonya, share dulu videonya ke lain-lain. Gue tungguin. Nah, udah? Yakin? Kita lanjutin nih obrolannya. Ada kesalahan teknologi, ya, kelemahan, ketidakakuratan dalam membaca, OCR-nya rusak, itu menjadi huru-hara. Sehingga orang bilang menggelembung. Kalau soal menggelembung, kita bicara data saja. PKB itu tadinya 10,45. Sekarang 11,54. Artinya 1% lebih. Ya dong. Itu bukan menggelembung, artinya ada penambahan suara. Tidak disebut menggelembung dong. Lalu Partai Gelora 0,95, kemudian menjadi 1,5 sekian. Ya, artinya 1,8 kalau nggak salah. Artinya 0,91%. Nah, partai-partai lain juga sedang menghitung secara manual. Ini hanya terminologi yang narasi yang tidak fair kalau menurut saya. Kalau giliran PSI kan SMRC aja lah kita ambil. Yang paling tinggi lah 2,95. Artinya 3 kurang dikit. Kalau jadi 3,13 itu kan artinya naiknya cuma 0,20. Masih ada di margin errornya kan ya? Exactly. Jadi masih ada di margin error. PSI 3,13 aja sudah membuat heboh. Padahal kan belum tentu lolos juga kalau masih 3. Satu, belum tentu lolos. 2, ketika P3 tiba-tiba suaranya turun sedikit dan PSI naik, itu kan langsung, padahal kan nggak ada hubungannya sebenarnya. Nggak ada hubungannya, bahwa tidak mungkin ada suara dari P3 dipindahkan sementara saksinya ada dari tiap-tiap partai di tiap-tiap kecamatan dan semua partai itu tanda tangan. PSI itu nggak punya saksi. Masa sih? Ya nggak punya duit buat bayar saksi mahal. Tapi baliho di mana-mana. Iya, itu kan sponsor. Sponsor. Iya. Banyak yang mau melihat bahwa begini. Kalau ada partai yang masih muda lah ya. Kalau di perkotaan kan cukup terkenal orang-orang yang cerdas seperti kalian-kalian, seperti kamu yang ada di sini. Kan kamu tidak akan memilih orang hanya karena dikasih 100.000 atau 200.000. Ya kan? Jadi disitulah kami harus betul-betul memegang teguh bahwa 1, nggak boleh bayar untuk suara. 2, nggak boleh belanja. Baik sebelum ataupun sesudah. Itu haram hukumnya.
Belanja suara ya? Nggak boleh. Nggak boleh tuh. Jadi buat kalian yang nggak tahu, ada loh belanja-belanja suara itu. Ada. Yang Oh, nawarin ada ada. ya? Yang nawarin ada. Udah nggak masuk nih. Tawarin dikit-dikit. Jual aja mau nggak gitu, Jual. ya Antar kan? partai juga ada ya? Oh iya, kalau antar partai sikut-sikutan. Tapi bukan PSI, maksudnya antar partai. Bahwa teman-teman Maksudnya yang di antar partai partai-partai. terjadi transaksi itu juga dong. Oh iya, Ya, iya. Bawa orang yang satu partai nomor 1 misalkan bisa ngambil yang nomor 3, nomor 3 bisa ngambil yang nomor 5. Itu tuh sesuatu yang memang terjadi. Apalagi Sudah pernah transaksinya terjadi. misalnya ada yang satu ini menang, ada potensi dia mungkin jadi seseorang di atas Yes. lagi sehingga dia tidak menjabat, yang duanya naik ke 1. Betul, Nah. betul. Jadi selisihnya itu ya udahlah, kasih ke gua aja lah, kan lu nggak jadi gitu kan. Ya, kasih ke gua aja, nanti Betul. kalau misalnya gua jadi apa, lu otomatis naik juga Yes, kok. ya. Jadi Oh, PSI nggak ada kayak gitu? nggak ada. Oh, cuma dibantu Jokowi aja? Nggak juga? Iya, kalau Jokowi membantu itu kan artinya dengan mengikhlaskan, merestui Oke. anak bungsunya untuk menjadi ketua umum. Ya Oke. kan, walaupun itu pilihan bebas. Ya. Kalau ditanya soal restu pastilah merestui. Tapi kalau dia mengatakan, Kaisang selalu mengatakan bahwa saya ini sudah dewasa, saya punya pilihan. Ya kamu kan juga jadi host di sini kan juga pasti orang tuamu merestui. Ya betul juga Wah. sih. Kalau nggak kerja bang aku. Betul. Jadi itu sesuatu yang biasa. Kalau anak melakukan sesuatu orang tua merestui dan juga mensupport. Itu kan bukan hal yang luar biasa kalau menurut Inang. Iya. Nah, balik ke tadi, kenapa sih orang ini PSI doang yang disorot gitu, Inang? Sedangkan perubahan angka kan juga terjadi di partai-partai lain. Dan kalau dibilang penggelembungan, kalau kata Inang orang cuma naik 1% gitu. Tapi mungkin ketakutannya adalah tanggal sekian aja nih naik 1%. Bisa aja tanggal 20 jadi 4%. Bisa saja atau bisa tidak. Bisa iya dan bisa Gembar-gembornya tidak. kenapa dari sekarang nih? Nah, kan begini. Ada PSI orang, ini kenapa menakutkan sih bagi partai-partai lain? satu, kekuatan baru. Ya. 2, kita mau mengusung undang-undang perampasan aset koruptor dan undang-undang pemberantasan uang kartal. I don't think they like it. Itu dari sisi yang fakta saja ya kan. Bahwa dari Transparency International ada yang namanya CPI, Corruption Perception Index. Atau Indeks Persepsi Korupsi. Ya, IPK. Ya. Ya. Itu kita sempat membaik. Ya, lalu kita memburuk lagi. Kenapa? Karena ternyata yang paling besar korupsinya di negeri ini menurut riset dan survei dari Transparansi Internasional adalah parlemen alias DPR. Ya kan? Kalau dulu kan masih di eksekutif, kita pernah dengar ada Departemen Agama sempat menjadi juara, lalu juga Departemen Keuangan ya kan dari pajak, karena banyak sekali orang-orang yang melihat korupsi di Dirjen Pajak. Lalu juga ada departemen-departemen tertentu yang menjadi champion of corruption. Nah, pada tahun 2022-2023 juaranya adalah parlemen. Dan itu mempengaruhi mata para pengusaha yang mengisi survei itu kepada ratusan negara di seluruh dunia. Jadi setiap tahun dilakukan survei. Bagaimana persepsi mereka? Apakah sulit mengurus izin? Apakah di sini dimudahkan giliran mengurus pajak? Lalu juga apakah ada uang-uang yang siluman atau di bawah meja bertaburan? Nah, mereka menjawab. Nah, dari jawaban itu kita menjadi sama dengan Filipina masih. Setara dengan Myanmar dan Kamboja yang masih di bawah kita. Indeks Tapi korupsinya ya. yes. Nah, indeks korupsi yang terbaik itu dari negara-negara Skandinavia. Ya kan, ada Swedia, ada Denmark, lalu ada Finlandia, di mana orang bisa menjabat karena merit system, karena memang dia pantas untuk di situ. Nah, kita ini dalam hal ini tidak boleh bicara tanpa data. Artinya dari Corruption Perception Index, negeri kita ini masih termasuk dalam korupsinya yang terburuk. Artinya kalau ada satu institusi dibilang yang paling korup kan berarti harus dibenahi. Lalu 11 tahun ada yang namanya undang-undang perampasan aset koruptor itu mangkrak. Kan mestinya nanya, kenapa sih mangkrak? Betul. Ya kan? Lalu ada korupsi yang besar yang melibatkan anggota parlemen juga seperti
BTS, Ya. yang harusnya semua orang di daerah pelosok bisa mendapatkan akses kepada teknologi, lalu bisa pakai dia punya laptop atau handphone untuk berkomunikasi, menjadi hilang kan haknya. Nah, hal-hal seperti itu menjadi prioritas, bahwa paling tidak PSI membawa warna yang baru. Kami memang ingin membawa supaya undang-undang perampasan aset koruptor itu bisa disahkan. Gitu. Tapi kalau dibilang ada penggelembungan, dari awal aja dibikin 6% kalau memang bisa simsalabim. Iya dong. Jadi orang tuh kadang-kadang tidak melihat realita itu setengah mati. Mungkin Suara kan dihitung awal satu mungkin orang persatu. mikirnya awal PSI pede nih 4%. Karena survei kan di atas 4%. Ya, Iya. ternyata pada saat hasil pencoblosan cuman 2% sekian, akhirnya ada penggelembungan lah untuk mendorong ke atas. Enggak seperti itu? Enggak. Sebetulnya yang namanya penggelembungan, itu Inang jawab emang balon. Emang PSI balon, PSI mawar. Oh, mawar. Oke. Ada daerah-daerah yang pencapaian PSI-nya itu luar biasa ya. Seperti Maluku misalkan 6 kali lipat, 600%. Lalu ada di Nusa Tenggara Timur. NTT itu dari 5 kursi kita bisa dapat 20 sekarang. Artinya 40% ya. Lalu juga ada Papua. Papua 500%. Oh, daerah-daerah yang emang daerah-daerah Jokowi banget ya? Yes. Daerah-daerah Jokowi, tapi tidak melupakan bahwa di kota besar, Jakarta kita menang besar ya kan? Artinya pencapaian PSI di kota-kota besar itu sudah semakin banyak. Lalu ditambah dengan daerah-daerah yang mulai menggeliat dan kelihatan suaranya. Oke. Iya, jadi ada Jakarta, ada Banten, ada Jawa Timur, Tangerang, di mana kita melampaui 4%. Melampaui yang apa yang didapat di 2019. Betul. Nah, pertanyaannya, kalau emang ini bukan penggelembungan, ini adalah kerja keras dari kader-kader dan Dan relawan-relawan. relawan. Apa sih yang sebenarnya membedakan PSI 2019 dan 2024 sehingga suaranya ini di luar ada sosok Kaesang ya? Ya, jawaban saya pasti karena ada Kaesang. Lalu juga ini ada partainya Jokowi. Tidak bisa menegasikan bahwa itu masih menjadi magnet loh. Tapi bentar loh. Bahkan sebelum Kaesang masuk pun sudah mendeklarasi PSI udah bilang bahwa kita kan ikut tegak lurus sama Pak Jokowi. Dengan Jokowi. Emang kenapa sih? Maksudnya kenapa Jokowi? Begini, PSI itu kan ada karena Jokowi. Waktu mendukung Jokowi Ahok, ingat nggak? Ya. Jadi, ya betul. Jadi relawan-relawan, lalu juga simpatisan, lalu juga orang-orang yang memiliki ideologi. Ya, anak-anak muda kan mulainya dari ngumpul-ngumpul di kafe gini, kita bikin partai dong. Ya, kenapa sih anak muda bisa nggak bikin partai? Bisa. Oh, ini side jobnya Jokowi lah ya di PSI ini ya. Artinya gini, Pak Presiden melihat bahwa ini bisa menjadi potensi dong anak-anak muda. Dan karena pada saat itu Kaesang belum masuk kok. Jadi kita kalau kamu tanya faktor apa, ya itu tadi waktu 2019 itu kan masih 10 ribuan kali yang mau nyalek ya kan. Sekarang jadi ratusan ribu. Gitu. Artinya ada animo yang luar biasa. Setelah Kaesang menjadi ketua umum, yang login itu setiap minggu ratusan ribu. Iya kan? Yang dilakukan di daerah-daerah seperti apa? Ya selain Kaesang turun ke lapangan, apa yang membuat warga atau masyarakat jadi kayaknya PSI deh gitu. Memang PSI masih belum begitu terkenal di daerah-daerah. Waktu kalau misalkan Gian ingat ya, waktu diangkat menjadi ketua umum, pelantikan itu yang pertama kali dikatakan oleh Mas Kaesang adalah ini nih partai yang cuman di kota besar, partai seputar ibu kota. Harusnya kita mulai merambah ke desa-desa. Maka semua relawan Jokowi diharapkan untuk login lalu masuk membantu. Memang ada yang bilang mungkin terlambat karena waktunya kan sedikit sekali artinya untuk mensosialisasikan, dan Indonesia itu besar sekali. Ya, dari peralihan waktu itu bergiring ke Kaesang ya. Betul. Lalu kita seperti mendapatkan energi dan spirit yang baru, sehingga semua akhirnya menjadi semangat lagi yang di daerah-daerah. Dari soal infrastruktur, kita sudah ada di semua provinsi. Tapi memang masih belum ada sayap-sayapnya. Masih belum, orang-orang masih
belum familiar dengan PSI di pelosok-pelosok dan pedalaman di desa-desa. Jadi benar-benar yang dilakukan adalah turun ke lapangan memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri. Nggak pakai uang? Enggak. Bansos? Enggak juga. Saya kampanye nggak ada bansos yang sama sekali. Jadi apa yang membuat masyarakat yakin dengan PSI? Iya kan begini, kalau dilihat satu, ada unsur Jokowi. Oke, ya. Bahwa ini partainya nggak Jokowi. bisa dilepasin ya unsurnya Iya, Jokowi ya. Jadi kan ada partai likability yang memang juga tinggi ya. ya kan. Itu lebih dari. Nah gimana obrolannya seru banget kan. Tapi info ini nggak kalah seru dan nggak kalah penting. Gue pengen ngasih tahu kalau Pesta Rakyat geser tanggal. Jadi tanggal 31 Agustus dan 1 September di Gambir G Expo. Tuh venue-nya aja udah gue kasih tahu. Jadi langsung aja cek di Instagram Pesta Rakyat. Dari 70%. Jadi kalau kita dapat 10% dari 70%-nya aja sebenarnya udah bisa menang kita. Tapi kan orang masih belum, walaupun kita tegak lurus kan orang-orang kan belum semua paham artinya tegak lurus itu apa. Iya. Dengan sosok Kaesang menegaskan bahwa Pak Jokowi berada di tengah-tengah. Nggak cuma di istana nih. Iya, artinya merestui lah. Merestui bahwa ini akan menjadi partai yang besar. Karena Pak Jokowi sendiri yakin dengan PSI. Yang bilang menang pasti menang kan beliau. Pak Jokowi lebih yakin ke PSI daripada Banteng Muda ya. Iya, ternyata. Kalau dibilang karena kan Banteng Muda sudah ada. Iya. PDIP sudah menjadi juara pertama dan masih menjadi juara. Iya dong, kalau kamu mau mensupport kan support yang baru dong, yang underdog. Oke. Iya dong. Like this is the new in the turnamen. Kalau kamu udah tahu sama kayak ini Valentino Rossi lagi ya udah pasti menang lah, namanya juga Rossi. Ini yang lain ya. Iya, yang lain dong yang baru. Oke. Jadi kalau saya melihatnya dari sisi itu bahwa selalu ada pembaruan, selalu ada perbaikan. Ya kan Inang juga udah tua masuk PSI kan juga karena ngelihat bahwa yang maju ke depan tuh anak-anak muda. Nah itu kenapa tuh? Kenapa masuk PSI? Kenapa nggak partai lain nih, Nang? Partai lain kan juga sama, banyak sekali yang melamar. Apalagi setelah urusan Sambo Joshua ya pada waktu itu. Tapi kemudian saya memutuskan satu, karena anak saya Kevin Ibrahim, dia memilih PSI. Oke, dari anak dulu nih. Dari anak dulu nih. Lalu yang kedua, saya sebagai aktivis anti korupsi itu melihat bahwa ada nggak sih partai yang berani mengusung isu anti korupsi dengan sungguh-sungguh dan mempraktekannya dalam kehidupan berpartai kan sulit. Tapi ternyata ada dan bisa. Jadi yang namanya PSI anti korupsi dan anti intoleransi itu sudah menjadi DNA dan diusung. Oke. Jadi kalau ada caleg yang dimintain duit pasti dipecat itu DPW-nya. Nanti kalau misalnya ada yang duduk di DPR, ada yang korupsi? Dipecat oleh Bro Ketum sendiri. Itu janji loh. Dia udah janji tuh ya? Yes, jadi Mas Kaesang itu tidak main-main bahwa duduk di situ jaga uang rakyat. Kalau sampai korupsi bukan hanya dipecat, hartanya mau diambil. Oke. Perampasan asetnya dilakukan oleh partai gitu kan. Baru akhirnya mikir gini, boleh nggak ya sama undang-undang ya? Kayaknya nggak boleh ya. Berarti mantan koruptor nggak bakal bisa masuk PSI? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa? No way. Sama sekali ya? No way. Dan sekarang gini, kalau bicara soal mantan koruptor, yang namanya koruptor tuh nggak pernah mantan loh. Oh iya, akan selalu. Yes, kalau ada mantan pembunuh, a killer, you are a killer. Ngerti nggak? Kamu nggak bisa. Dulu saya mantan pembunuh, nggak, kamu sudah pernah bunuh orang sekali, maka predikatmu adalah pembunuh. Kamu sudah punya korup satu kali, kamu adalah koruptor. Tapi kan orang bisa berubah. Mantan, iya, nggak apa-apa berubah. Tapi kan itu kan seperti orang yang sudah mengkhianati sumpah jabatan dan juga punya kekuasaan untuk mengambil uang rakyat dan dilakukannya. Sehingga kalau kita bicara soal bahayanya korupsi, korupsi itu merusak demokrasi, bukan hanya merusak ekonomi, merusak demokrasi, merusak mental, merusak tatanan sosial. Sehingga orang jadi hormat kepada orang-orang yang punya mobil mewah. Nggak pernah tanya dari mana uangnya. Lu iya dong, punya rumah di Beverly Hills, lalu bangga. Kalau dia pengusaha, dia bayar pajak, jelas. Make sense lah ya. Yes, it makes sense. Tapi kalau kamu wakil rakyat atau kamu seorang pejabat yang gajinya jelas ketahuan,
nggak ada bisnis apapun. Tidak boleh ada bisnis apapun secara etika. Jadi kamu Secara etika nggak boleh dong. di Kalau DPR anggota itu parlemen udah anggota parlemen nggak boleh punya bisnis. nggak boleh. Kok masih banyak yang punya bisnis ya? Itu dia. Itu dia. Itu ada di peraturannya. Misalkan kamu lawyer, Ya, kamu jadi anggota parlemen, kamu nggak boleh dong buka law firm nggak boleh. atas ya, nama ya. kamu karena orang jadi takut dong. Kalau aku punya bisnis, aku duduk di DPR, bisnisku harus aku lepas. Yes, kasih ke Adik. kasih ke anak, Ya. kasih ke orang Walaupun lain. tetap diurusin di luar sana ya. It doesn't matter, tapi secara etika Nggak boleh. nggak boleh. Oke. Karena kan kalau secara relasi orang tahu oh ini Gian punya adik karena orang percaya sama kamu jadi percaya sama adiknya. Itu tidak bisa disalahkan. Oke. Ya dong. Ada reputasi, tapi dalam aturannya seorang wakil rakyat harusnya memberikan waktu, perhatian dan juga semua tenaganya untuk menjaga uang rakyat dan kepentingan rakyat. Oke. Makanya tadi kalau kata Inang, sekali koruptor tetap koruptor. Iya. Jadi nggak boleh, itu salah satu. Jangankan koruptor yang poligami aja nggak diterima di PSI. Oh, apa aja nggak boleh diterima. Ini siapa tahu nih menggugurkan niatnya teman-teman ya masuk PSI ya. Poligami udah gugur tuh satu tuh ya. apa aja Inang. Yang nggak apa yang nggak boleh larangan masuk PSI. Satu, tadi kan Pasti koruptor utama. terus yang melakukan kekerasan terhadap istri atau perempuan, abuse, ya kan, domestic abuse. Domestic abuse itu pasti dipecat. Lalu poligami. Ya, lalu ya itu intoleransi nggak bisa masuk pasti. Intoleransi nggak bisa masuk. Nggak bisa. Orang yang merasa benar sendiri bahwa agama saya paling benar, agama kamu tidak, itu nggak bisa masuk. Punya background kriminal selain koruptor? Ya kalau kamu cuman masuk gara-gara nonjok orang, apa itu kan ada minor, ada major, ngerti nggak sih? Kamu remaja, kamu ditahan, nonjok. Orang yang nonjok kali orang yang gangguin adik kamu atau pacar kamu. Maksudnya ada yang minor, ada yang major ya. Kalau yang namanya korupsi itu kan sudah organized crime, nggak bisa sendiri. Ya, kalau kamu bunuh orang juga ya mungkin sulit untuk menghapuskannya. Berarti Sambo nggak bisa masuk PSI? Nggak bisa. Ya kan nanya doang gitu loh. Iya. Lihat aja di kepala gua. Langsung inget ya itu. Jadi Sambo nggak bisa ya masuk PSI. Nggak bisa. Nggak mau juga kali. Oke. Kita lanjut Inang. Kenapa PSI dukung Prabowo? Karena Jokowi juga. Prabowo, ya. Jadi kan kita tuh punya pemimpin yang sebenarnya sudah melakukan banyak sekali, cuman dihina, dihujat, dan kita belajar loh bahwa masalah rekonsiliasi dan masalah menjaga persatuan itu kita harus belajar dari bagaimana Jokowi dan Prabowo bisa berdamai, betapa sengitnya pertarungan 2014 dan 2019. Ya, itu sengit sekali. Jadi kalau kita melihatnya itu, jadi orang-orang yang mendiskreditkan ala pemilu ini curang, pemilu ini nggak benar. Bandingannya apa? 5 tahun yang lalu ngeri bener kok. Di sebelah kiri cebong, sebelah kanan kampret, terus ada kadrun lah, ada apa, itu yang membuat bangsa ini menjadi terpecah belah dan tersekat dan terkotak-kotak. Sedangkan sekarang nggak ada cebong kampret. Nggak ada. Adanya pemenang dan pecundang kan? Iya. Pemenang dan pecundang. Jadi orang yang mencintai Jokowi dan membenci Jokowi. Ini dipotong gede nih viewersnya nih Iya. ngomong nih. Enggak, itu benar kok, itu benar banget. Tidak mungkin ada pemenang apabila tidak ada pecundang. Dan kita ini ada saatnya jadi pemenang, ada saatnya jadi pecundang. Jangan salah, Prabowo Subianto sudah jadi pecundang 2 kali. Dan kalau dihitung dari sebelumnya yang 3 kali dengan Bu Mega, lalu di Golkar juga waktu itu. Jadi soal kekalahan, soal jatuh, kemudian bangun lagi itu udah khatam. Ya dong, yang namanya Pak Prabowo udah khatam. Dia bilang, kalau ada orang yang boleh bicara soal kekalahan, itu adalah Prabowo Subianto namanya. Bagaimana kekalahan itu tipis, bagaimana kekalahan itu sangat membuat bergejolak seluruh republik ini. Tapi kemudian yang dilakukan ketika menerima tawaran, mau nggak jadi menteri? Itu kan memerlukan kebesaran hati. Dua-dua loh maksud saya. Ya, betul. Dari pihak yang menang dan pihak yang kalah, dua-duanya kalau nggak punya hati yang besar nggak mungkin. Ya. Untuk menerima lawan kan nggak mudah. Nggak mudah. Kamu aja kalau lihat aja kepala desa kalah, nggak diundang langsung yang pemenangnya. Iya, betul. Langsung nggak ngomong, langsung nggak ada hubungan. Jadi kita melihat contoh
di bawah itu harus contoh yang atas. Kan di Indonesia ini masih sangat patriarki. Ya. Orang melihat pattern, melihat teladan. Ya. Jadi kalau ditanya, kenapa Jokowi lagi? Wih, sepi banget di meja gua nih. Gue pengen ngajakin buat UMKM di sana untuk ngisi produknya di atas meja ini. Tenang, buat kalian harga spesial. Langsung aja hubungin link di bawah ini. Kita ini harus menghargai bahwa ada presiden yang memberikan teladan. Dia tidak sempurna 100%. Tapi kayak Inang aja nih, soal BPJS ya. Saya ini operasi BPJS, saya pakai BPJS kok. Itu karunia zaman dulu orang sakit. Jual TV, jual motor, jual rumah, apalagi kalau sampai opnamennya lama. Sering sekali kita melihat orang bangkrut hanya untuk biaya pengobatan. Ya. Dan itu sudah diambil alih sama pemerintah. Pendidikan juga di sekolah negeri paling tidak. Dan itu yang harus diperbaiki. Kalau Prabowo mau bikin sekolah unggulan di tiap kabupaten, supaya orang tidak stunting lagi, ibu-ibu hamil dikasih makanan gratis, itu kan perbaikan untuk yang paling the lowest class, yang paling termarginalkan. Orang yang tidak mampu memikirkan makanan bergizi buat anaknya. Jadi kenapa Jokowi lagi? Karena Jokowi berdamai dengan Prabowo. Jadi ada dua orang kuat. Oke. Ada dua orang yang memberikan contoh itu. Yang memberikan contoh dan menunjukkan soal perdamaian. Dan kinerjanya ada. Ada banget dong. Kalau Kalau kepuasan Jokowi 70-80%. 70-80% belum pernah ada presiden di dunia yang setinggi itu. Yang mendekati waktu itu Presiden Narendra yang dari India ya. Orang bilang, ala itu survei bikin-bikinan. Lah, silahkan bikin survei sendiri untuk presiden-presiden yang lain. Yang tidak pernah mencapai angka itu. Jadi, adalah yang bisa kita lihat bahwa kita ini bangsa yang majemuk. Yang paling bahaya buat bangsa Indonesia ini adalah perpecahan. Kalau bicara soal kita masih belum masuk negara maju, orang Indonesia itu ada kok yang masih bisa hidup dengan 600.000 satu bulan. Anaknya 3, nggak masuk akal buat World Bank, buat orang-orang di luar negeri. Tapi mereka bisa hidup dan masih banyak orang-orang seperti itu. Artinya apa? Artinya negeri ini penuh dengan kekerabatan sehingga orang itu masih ada gotong royongnya, masih ada ingin membantunya. Nah itu jangan dirusak dengan menyulut. Kalau kalah pasti yang menang curang. Kalau kalah pasti karena ini, karena bansos. Ya bansos menterinya kan bukan Jokowi. Kepala desa emang semua dipilih oleh Pak Presiden. Ada berapa ribu desa di Indonesia? Ratusan ribu. Dan banyak sekali kecamatan yang semua itu berjalan. Ada kekurangan di situ, tetapi kita tidak bisa dengan narasi menyalahkan bahwa itu curang. Bahwa Prabowo menang karena ada bansos yang diberikan oleh Jokowi. Itu menurut saya tidak fair. Tidak fair dan keji sekali. Ada yang mau bilang pemilu ulang. Emang pemilu mau diulang lagi sampai menang yang kalah? Nyari sampai yang menang. Iya dong. Iya. Kan ada beberapa contoh yang secara random. Yang tadinya di mana di tempat, contoh saja Butet Kartarejasa. Yang memang menjadi antitesis terhadap Jokowi. Ya, karena dia membela 03. Lalu dilakukan pemilu ulang di tempatnya. Yang menang Prabowo Gibran. Di tempat di mana Megawati menusuk yang menang siapa? Prabowo Gibran. Nah, apakah mau dinegasikan hal-hal seperti itu? Jadi menurut saya rakyat memilih dalam pilpres itu lebih mudah. Ada tiga foto, 3 pasang. Sehingga menghitungnya lebih cepat. Ya dong. Dan orang juga seneng kok ngelihat Gibran dihina, dicemooh. Malah bikin kaos Partai Samsul Indonesia. Iya. Apa yang dihina dilakuin sama dia malah. Iya. Oke. Itu kan baru ya, cuman anak muda loh. Ya betul. Cuman Itu gaya baru yang kita lihat di pemilu 2024 ya. Selain desak Anies ya. Iya. Kalau misalkan orang dulu, oh itu penghinaan, lapor, pencemaran nama baik. Kok saya dipanggilnya jadi Samsul, Asam Sulfat? Enggak. Kita bikin kaos saja. Laku lagi kaosnya. Kaos Samsul ada gambar Naruto itu apa? Ya, yang logo Konoha ya.
logo Konoha. Iya, Dihina-hina, wah ini ada Mukidi memimpin Konoha, dibikin beneran logo Konohanya. Betul. Itu membuat PSI jadi mendukung Pak Prabowo. Ya. Padahal kan awalnya PSI sempat deklarasi Ganjar. Nomor 1 yang pertama kali Kok mengusung. bergeser? Apa karena kata-kata Ganjar yang PSI itu siapa? Mungkin karena Kaisang ayahnya adalah seorang presiden, lalu permintaannya adalah, bisa nggak PSI jadi 7% ayah? Kan nggak bisa. You fight. Sama ketika Gibran menjadi wali kota Solo juga, yang milih kan rakyat Solo.